Nah, sekarang dia udah buka tuh. Dia jualan online ke Facebook. Nah, bahkan tempat usahanya juga dia sudah desain. Kita lihat tampilannya, kita kasih di advice ke dia bahwa tampilannya tuh harus lebih menarik. Jadi dibuatlah seperti kafe di depan rumahnya. Pendampingan ini, kalau nasabah yang diberikan subsidinya 0,15% dari pemerintah, kita belikan itu setiap kali pertemuan satu orang tuh 50.000, Pak. Halo Sobat KPPN Masohi, selamat datang di podcast KPPN Masohi bersama saya Marcel Davin. Nah, di episode kali ini kita akan kembali memperkenalkan tentang pembiayaan UMI. Nah, untuk kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan perwakilan dari Pegadaian Cabang Masohi, yaitu Bapak Devian. Selamat siang Pak Devian. Selamat siang Pak. Jadi langsung aja Pak, kita gali-gali tentang pembiayaan UMI ini. Sebenarnya pembiayaan UMI itu apa Pak? Kalau pembiayaan UMI di Pegadaian itu pembiayaan yang ditujukan kepada pengusaha kecil, tapi sewa modalnya atau bunganya itu disubsidi sama pemerintah. Jadi untuk yang belum bankable, yang belum ada sertifikat, belum ada punya legalitas usaha dan lain-lain, mereka bisa datang ke Pegadaian. Nah, disubsidi sama pemerintah tuh di situ. Oke, jadi peran pemerintah sebenarnya penekannya subsidi itu ya Pak? Iya, benar sekali. Bunga, ya? Subsidi terhadap bunga. Oke, jadi berapa sih Pak sebenarnya subsidi bunga dari pemerintah itu yang diberikan? Iya, kalau subsidi bunga dari pemerintah tuh menurut peraturan kami itu 0,15 per 15 harinya. Karena kita kan ada dua produk yang menjalankan ultramikro. Misalkan produk yang pertama itu Gadai Ultramikro dan yang kedua itu kredit usaha jaminan BPKB Ultramikro gitu Pak. Jadi yang disubsidi itu kan kalau misalnya KCA UMI itu untuk KCA biasa atau Gade biasa, Gade perhiasan itu 1,2%. Nah, tapi per 15 harinya. Tapi karena kalau misalnya pengusaha mau ambil yang Gade Ultramikro berarti disubsidi 0,15%-nya Pak gitu. Oke, jadi fleksibel ya sebenarnya, tidak selalu emas gitu ya. Benar sekali. Nah Pak, kan tadi udah ngomongin tentang produk yang buat Ultramikro ini Pak. Nah sebenarnya siapa sih Pak yang berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari Ultramikro ini? Silakan jelaskan Pak. Yang berhak untuk mendapatkan Ultramikro itu yang pertama seharusnya yang memiliki usaha. Terus usahanya yang gimana sih? Usaha kecil juga bisa. Usaha seperti misalkan dia jualan sembako kecil-kecil kayak kios kecil, atau dia jualan online juga bisa di kita. Yang penting selama dia memiliki usaha dan dibuktikan dengan nanti disurvei lagi bahwa benar tidak dia punya usaha. Kalau misalnya memang benar dia punya usaha dan usahanya masuk dalam kategori ultramikro di kita, berarti bisa dia diberikan. Oke, untuk dilakukan survei ya Pak? Iya benar, harus disurvei juga. Terus batasannya nih Pak, apakah sebatas untuk usaha jual barang gitu atau ada juga untuk usaha Pak? Siap, kalau di kita lebih banyak perdagangan untuk jual barang, tapi ada juga yang usaha jasa seperti contoh kalau driver ojek itu bisa Pak. Oh bisa. Driver ojek misalkan dia menggadai emasnya, terus karena dia driver dia kan rutinitas uangnya itu pasti masuk, omsetnya masuk tiap hari tuh, berarti dia bisa dikategorikan sebagai pengusaha di kita, tapi usahanya jasa kan. Iya. Itu juga bisa diberikan. Oke, jadi nggak selalu terbatas tentang jual barang gitu ya Pak? Iya benar untuk sekali. Pelaku jasa juga bisa. Selanjutnya Pak, bunga untuk plafonnya yang dapat diberikan itu berapa? Untuk beberapa tahun terakhir dari pemerintah itu kita diberikan batasan itu 10 juta jatuhnya. Itu juga dari internal kita juga di Pegadaian itu batasannya 10 juta ke bawah. Jadi misalkan di atas 10 juta itu tidak bisa masuk di dalam kategori Gade Ultramikro, karena di kita kan saat ini kita juga sudah holding dengan BRI, kita juga dengan PNM. Makanya dari induk holding kita membatasi juga bahwa kita mainnya tuh di bawah di Supermikro yang gabungnya dengan Ultramikro, berarti jatuhnya 10 juta ke bawah sih Pak. Oke, 10 juta ke bawah ya Pak ya. Jadi batas tertinggi tetap di 10 juta. Siap. Terus Pak, selama menjadi debitur ini bisa sampai berapa kali sih Pak? Misalnya udah terlunasi nih, apakah bisa kembali menjadi debitur lagi Pak? Siap. Dia masih bisa
jadi debitur sekalipun sudah lunas dengan jangka waktu pengulangan paling lambat itu 48 bulan. 48 bulan atau 2 tahun ya Pak ya, 2 tahun. Tapi gini loh Pak, kan sebenarnya ultramikro ini cuman landasan awal supaya dia bisa naik meningkat. Dia meningkat dari ultramikro, dia meningkat ke kur yang di atas 10 juta atau di produk-produk kita yang lainnya di Pegadaian. Kan ada produk-produk di atas ultramikro yang bisa dijalankan gitu. Jadi kata kasarnya dia belajar dulu sama ultramikro, nanti dia naik kelas gitu Pak. Oke. Jadi istilahnya buat batu loncatan ya. Iya, benar. Nggak selamanya terus nanti di ultramikro itu nggak Benar. berkembang berarti ya, Pak. Iya. Terus Pak, dari Pegadaian sendiri Pak, perannya apa sih Pak sebenarnya dalam ultramikro ini Pak? Siap. Di ultramikro kita juga sebagai advisor Pak. Kita juga sebagai advisor, kenapa? Karena nasabah-nasabah kita yang mendapat ultramikro kita didik lagi tuh Pak. Kita berikan pendampingan, kita berikan pembelajaran tentang usahanya seperti apa. Untuk di Pegadaian Masohi sudah kita lakukan beberapa kali dari tahun kemarin, itu pendampingan baik kelompok maupun person to person. Kita kunjungan langsung ke nasabahnya, kita berikan pendampingan. Pendampingan bisa saja misalkan gini, dari awal kita kan udah tahu nih, dia misalkan dapat 10 juta, kita nanya omsetnya berapa, terus setelah dapat 10 juta dia meningkat nggak? Kalau dia bilang, oh kendalanya di sini nih, biasanya kepake untuk kebutuhan keluarga, namanya ultramikro kan pasti dipakai juga untuk keluarga Pak. Jadi kita pelajarilah dia. Ini loh, kita bisa pisahkan antara keuangan keluarga dan keuangan usaha seperti apa. Jadi pendampingan kayak gitulah supaya biar dia ngerti, oh ternyata saya untung nih. Kalau dapat 10 juta terus saya kelola untuk usaha, berarti pisahkan dulu sama keuangannya secara pribadi. Biar dia naik kelas gitu. Istilahnya di ini ya Pak ya, pelatihan untuk pembukuan sederhana gitu ya Pak ya. Iya benar. Okay. Pembukuan keuangan sederhana. Ya. Apakah ada ini Pak seperti mungkin pelatihan tentang cara untuk memasarkan atau bagaimana memas produknya seperti itu? Di Pegadaian itu kita malahan diberikan kurang lebih sekitar 16 modul. 16 sampai ada juga penambahan-penambahan dari belakang. Itu modul-modul bukan cuma terpaku keuangannya, tapi cara dia menjual di Instagram seperti apa, dia jual di Facebook seperti apa, dia jual di marketplace seperti apa. Khusus untuk dagangan online juga seperti itu. Kalau di Masohi kita punya nasabah yang dulunya misalkan dia cuma jualan es di depan meja, terus disusun esnya, dia jualan. Nah, sekarang dia udah buka tuh, dia jualan online ke Facebook. Bahkan tempat usahanya juga dia sudah desain. Kita lihat tampilannya, kita kasih di advice ke dia bahwa tampilannya tuh harus lebih menarik. Jadi dibuatlah seperti kafe di depan rumahnya. Jadi bukan cuma untuk keuangan, tapi untuk yang pemasaran, marketingnya seperti apa, itu semua kita mengikuti tren pasar itu ya. Benar Pak? Pak. Biar lebih menarik gitu. Terus Pak, ini kita penasaran juga tentang pendampingan itu tadi dilakukan secara berkala nggak sih Pak? Atau cuma sekali saja atau bagaimana? Siap. Nah sebenarnya gini, debitur kita karena banyak Pak, karena KCA, UMI, Gadai Ultramikro, terus Kreasi Ultramikro. Kalau Gadai Ultramikro tuh dia datang, dia menggadai, dia pulang, yang penting kita survei, dia lolos SIKP, Sistem Informasi Kredit Program, bahwa memang benar-benar dia memenuhi syarat, dia diberikan subsidi. Untuk Gadai Ultramikro berarti berdasarkan apa yang dia kasih emasnya kan. Kalau Kreasi Ultramikro berarti benar-benar dia untuk pengembangan usahanya dia, dan dibayarnya per bulan. Jatuhnya per bulan, bisa per bulan sih, bisa per bulan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan. Jadi kalau misalnya untuk nasabah yang 2 ini, kita cara menanganinya tuh beda-beda sih. Dan itu berkala, harus berkala. Kenapa berkala? Karena setelah dia tahu satu, cara memasarkan seperti apa, kan kalau misalnya memasarkan terus jualannya sudah laku banyak, gimana nih dia kelolanya? Kita ngajar lagi tuh proses kerjanya. Setelah kelola, dapat uang dari situ, kita ngajar lagi nih. Nah, pembukuannya seperti ini, nanti dipisahkan seperti ini. Jadi ada tahapannya. Bertahap gitu Pak. Selain bertahap, karena KCA UMI juga satu persatu, jadi kita juga bisa mungkin ke dianya langsung person to person. Tapi kalau untuk keseluruhan kita ada jadwalnya sebenarnya. Tiap bulan
tiap bulan tuh harus ada pendampingan, dan kita ditarget juga sih dari perusahaan, ditarget untuk Masohi itu kurang lebih sekitar 4.000 nasabah yang harus kita dampingi gitu Pak. Nah, tapi terkendala juga nasabah kan nggak selamanya di satu tempat ya Pak ya. Ada yang berpergian ke tempat yang lain, ada yang usahanya, namanya usaha kecil Pak. Nggak selamanya usahanya itu ada di situ aja, pasti berpindah-pindah juga, atau bahkan dia ganti lagi usahanya yang lain. Nah, tapi sejauh ini ada nasabah kita yang akhirnya dari yang kecil akhirnya dia naik dan dia menikmati fasilitas kita yang sudah harusnya bankable seperti itu. Okay. Jadi banyak juga yang bisa naik level gitu ya. Benar Pak. Terus Pak, tadi disebutkan juga kan ada 4.000 nasabah atau 4.000 debitur nih di Pegadaian itu tadi. Gimana sih Pak menangani untuk pendampingannya? Apakah didatangi satu persatu atau bagaimana Pak prosesnya? Pendampingan itu kita bisa on desk atau offsite langsung ke lokasi. Kalau misalnya on desk, nah kita bisa by phone, komunikasi, atau kalau misalnya kita bikin seminar atau kita bikin lokakarya di dalam suatu gedung, atau seperti kemarin kita undang kurang lebih sekitar 50 orang mengikuti kegiatan di Pegadaian. Kegiatannya itu kita sering menamakan bahwa bincang-bincang dengan pegawai Pegadaian, padahal di situ sebenarnya proses pendampingan kita lakukan di situ. Proses pendampingan di mana dikumpulkan semuanya, lalu kita tanya kendala-kendala apa selama usahanya berjalan, terus kita share lagi seperti yang tadi saya bilang. Misalkan yang belum tahu pembukuan seperti apa kita ngajarin, yang belum tahu produknya itu bisa dikembangkan seperti apa kita ngajarin, marketingnya seperti apa kita ngajarin di situ. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang bersifatnya in class, ada juga pertemuan yang kita langsung kunjungan ke nasabah. Jadi satu bulan itu bisa sampai 3-4 kali sebenarnya kita lakukan. Baru-baru ini saja udah 2 kali kita lakukan dalam satu bulan. Dan sebenarnya gini Pak, pendampingan ini kalau nasabah yang diberikan subsidinya 0,15% dari pemerintah, kita belikan itu setiap kali pertemuan satu orang tuh 50.000 Pak. Bayangkan kalau misalnya dia cuma ambil 1 juta, bunganya tuh 0,15% dari 1 juta, itu kurang dari 50.000 Pak. Sedangkan kita kasih tuh 50.000. Kalau misalnya dia datang pendampingan, kita kasih 50.000 gitu. Istilahnya dapat untung gitu ya Pak. Iya benar sih. Kayak gimana debitur gitu. Terus Pak, kita tadi Bapak sudah sempat nyinggung nih ada beberapa debitur yang bisa sukses Pak. Iya. Bisa ceritakan mungkin satu Pak. Gimana sih Pak bisa sukses itu? Debitur ini nih katakannya Ibu A lah. Ibu A ini real ya, cuman katakan aja Ibu A. Iya. Ibu A ini dia datang ke kita ngajukan pertama tuh pinjaman untuk pengembangan usaha es pisang hijau namanya sih. Es pisang hijau, es daeng dan lain-lain. Waktu itu usahanya masih kecil. Dia cuma pakai satu meja, ditampilkan di depan jalan, di samping jalan gitu, terus dijualnya di situ. Nanti orang beli, datang, orang kunjungan saja ke situ. Mulai dari 5 juta pertama, kita kasih 5 juta, terus dia naik lagi 7 juta. Jadi kita nggak pernah 5 juta terus turun lagi 3 juta, nggak. Kita kasih naik. Karena dia harus bertahap. Pas dia dapat 10 juta, dia kembangkan. Dia pakai untuk beli meja, beli kursi. Nah, dia buat kursi sendiri. Dia bikin seakan-akan tempat ruang depan rumahnya dia itu kayak cafe mini gitu Pak. Nah, karena dia sudah buat kayak cafe mini gitu, dia belilah etalase besar. Dia pajang di etalase. Di situ selain seperti itu kita ajarkan dia. Kalau jualan gini aja kan orang yang lewat aja yang beli pastinya. Di Maluku, khususnya di Maluku Tengah, di Masohi itu ada marketplace Facebook. Di dalam Facebook itu ada grup yang dibuat memang oleh masyarakat sini untuk kuliner. Untuk kuliner, untuk makan, khusus untuk makan. Ada juga namanya Masohi Koma namanya, kuliner online Masohi. Kuliner online Masohi. Ada juga yang dagangan Masohi, dagang online Masohi. Nah, kita ajari dia nih, mending masuk di Koma nih. Kalau masuk di Koma, dia bisa tampilkan tuh displaynya dia. Oh ini es pisang hijaunya dia nih. Dia bisa foto, dia kirim di Facebook, di grup itu.
berkembanglah dia. Orang kan nggak yang hanya datang situ aja yang beli. Akhirnya misalkan saya sendiri juga pengguna Poma sih. Jadi kalau misalnya pengen makan es pisangnya hijau dia, dari tempat tinggal saya kurang lebih sekitar 5 kilo dari tempatnya dia, saya nelpon tuh, saya pesan di Facebook tuh, kakak minta dong 1 es pisang hijaunya. Nah, dia bilang oke, dikirim ya. Di sini ada kurir pak. Oh ada kurir. Iya, jadi pas oke ditunggu ya, kurirnya ngantar ke tempat saya, tinggal saya bayar ke kurir, selesai. Nah, jadi omsetnya bertambah di situ tuh. Dan sekarang dia sudah menikmati di atas ultramikro kita. Nah, ada satu produk namanya kreasi reguler, kreasi usaha. Dia sudah pakai yang itu karena pinjamannya udah di atas 10 juta, sudah masuk 15 sampai 20 juta saat ini. Seperti itu pak, salah satu contoh. Jadi benar-benar apa ya, mengikuti perkembangan zaman gitu ya pak, biar bisa terus maju usahanya, terus bisa laris gitu. Nah, harus itu pak. Jadi kalau kita dengar benar-benar telaten ya dari Pegadaian ini untuk memberikan pendampingan, terus memberikan pelatihan gitu ya pak ya. Ya seperti itu pak. Namanya sudah tugas. Sebenarnya kalau bekerja ini merupakan sebuah tanggung jawab pak. Jadi harus kita lakukan seperti itu sih pak. Selain itu juga itu untuk internal kita itu target sih pak. Target pencapaian kinerja. Kalau kita nggak lakukan itu berarti kinerja kita dihitung di bawah itu pak. Jatuh. Win-win solution lah. Yang kita dampingi untung, kita juga untung gitu pak. Jadi. Oke pak. Jadi buat teman-teman pelaku usaha ultramikro ini yang berminat itu pak, bisa dibagikan gimana sih pak prosesnya pendaftarannya? Siap. Kalau teman-teman ultramikro mau menggadai di Pegadaian, cukup bawa emasnya, KTP-nya, langsung cair uangnya itu. Nah nanti setelah pulang, waktu datang dia mengisi formulir data KCA UMI ultramikro. Nah di situ dia menyetujui bahwa kita akan survei. Ketika kita survei dan dia masuk eligible atau dia lanjut SIKP-nya bagus, dia masuk daftar memenuhi syarat, berarti dia lolos tuh. Kalau dia lolos, lanjutlah dia sampai selesai. Pas pelunasan, disubsidilah sewa modalnya dia. Seperti itu. Nah, selain itu juga di Pegadaian kan ada kreasi ultramikro bagi pengusaha-pengusaha yang punya BPKB. Karena kita itu based on BPKB juga pak, surat berharga. Jadi kalau misalnya mau datang, kelengkapan surat-surat berharganya seperti KTP, kartu keluarga, legalitas usaha, itu kita bisa bantu. Bahkan sampai kalau memang mau legalitas usaha bisa lewat RT aja nggak apa-apa. Surat keterangan usahanya lewat RT. Nah itu sama BPKB-nya dia, disurvei lagi sama tim kita. Kalau oke, memenuhi syarat dan bisa dicairkan sesuai dengan permintaan, kita cairkan seperti itu. Jadi itu cukup surat aja pak ya? Cukup surat aja. Oke. KTP sama surat, gampang. Terdengar gampang ya untuk bisa mengajukan pembiayaan UMI di Pegadaian ini. Jadi Pak Devian, saya kira cukup gitu Pak. Semoga podcast kali ini bisa menjadi bekal bagi para pelaku usaha ultramikro untuk terus mengembangkan usahanya, sehingga kiranya nanti bisa naik level ya Pak ya? Iya, naik level. Dari ultramikro menjadi yang lebih di atas. Yang lebih di atasnya lagi. Intinya bankable. Oke. Untuk menjadi level usaha yang lebih besar dan memberikan manfaat untuk perekonomian di masa ini Pak ya. Jadi terima kasih banyak Pak Devian untuk waktunya, untuk ilmunya. Semoga teman-teman pelaku usaha bisa berminat nih Pak untuk mengajukan pembiayaan di Pegadaian. Saya Marcel Davin undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.